wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dharma dalam video pembelajaran untuk Ananda kelas 3 yang tercinta. Sebelum Bu Dharma mulai, Bu Dharma ingin menyapa antum semuanya. Bagaimana kabarnya antum hari ini? Semoga semuanya selalu sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Jadi hari ini Bu Dharma akan memberikan pelajaran kepada antum, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tahukah antum bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial? Tahu tidak kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena di dalam kehidupannya ia selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, salah satu bentuk interaksi adalah komunikasi. Antum pernah dengar kan sebelumnya apa itu komunikasi? Nah, Bu Dharma perjelas kembali ya. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Kita menyampaikan apa yang kita pikirkan dan juga menyampaikan apa yang kita inginkan. Dan anandaku sekalian perlu tahu bahwa komunikasi itu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi secara langsung dan yang kedua adalah komunikasi secara tidak langsung. Pertama, komunikasi secara langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka di lokasi yang sama dan juga dalam waktu yang sama. Contohnya adalah saat pembelajaran di kelas. Bapak atau ibu gurunya antum yang sedang mengajar antum secara langsung. Contoh lainnya juga adalah saat umi atau abinya antum sedang belanja di pasar. Kedua adalah komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung adalah komunikasi yang menggunakan perantara. Nah, di dalam komunikasi secara tidak langsung ini harus menggunakan alat tertentu atau media tertentu yang bisa menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang antum harus pahami bahwa pada komunikasi secara tidak langsung, medianya selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya, pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan surat untuk melakukan komunikasi. Surat ini biasa dikirim melalui kantor pos. Bahkan di negara lain seperti suku Indian, mereka menggunakan asap sebagai alat komunikasi. Nah, di Indonesia sendiri pernah menggunakan pentungan, yang mana pentungan itu adalah bunyi-bunyian yang biasa terbuat dari kayu atau bambu atau yang lainnya yang menghasilkan bunyi, nah yang digunakan sebagai alat komunikasi kepada orang lain. Kemudian, setelah berkembangnya zaman, media komunikasi semakin berkembang pula, beriringan dengan perkembangan teknologi. Sebagaimana salah satu perkembangan teknologi itu adalah adanya smartphone yang menggunakan jaringan internet seperti yang kita gunakan saat ini. Semuanya itu semakin mempermudah komunikasi. Contohnya, antum bisa berkomunikasi dengan keluarganya antum di tempat yang jauh menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Contoh lainnya juga, kita sekarang sedang dalam kondisi lockdown, mengharuskan kita untuk tetap di dalam rumah. Namun, kita tetap bisa belajar dengan melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Contohnya adalah yang kita gunakan sekarang ini, aplikasi Zoom. Nah, bagaimana? Sudah paham kan tentang perkembangan teknologi komunikasi? Bu Dharma yakin insya Allah antum semuanya paham tentang materi ini. Nah, jadi ternyata perkembangan teknologi komunikasi ini sangat bermanfaat untuk manusia, yaitu sangat memudahkan manusia di dalam media komunikasinya. Nah, namun ternyata
Perkembangan teknologi komunikasi ini juga memiliki dampak yang negatif, yaitu contohnya adalah bisa menipu orang lain dan juga bisa melalaikan manusia dari kewajibannya. Jadi pesan Bu Dharma kepada antum semua adalah jadilah anak yang soleh dan soleha, generasi pengubah masa depan yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian materi dari Bu Dharma, semoga apa yang Bu Dharma sampaikan bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Bu Dharma tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.